Berawal dari niat sederhana ingin membuat video wisata di Panorama Baru, kami justru menemukan sesuatu yang sama sekali tidak kami rencanakan. Ternyata, tempat ini menyimpan cerita yang luar biasa. Panorama yang menawarkan pemandangan Ngarai Sianok dari sini memang indah. Namun, yang membuat tempat ini hidup bukan cuma alamnya, melainkan orang-orang di baliknya. Dikelola sama masyarakat aja. Hasilnya bukan hanya keindahan, tapi juga kebermanfaatan bagi banyak orang. Sekali sekian bulannya ada dan biaya untuk anak yatim. Beliau adalah Udanovi Ferdian, seorang pelukis yang aktif bersama warga turut mengelola wisata Panorama Baru. Itu beras dikasih ke masyarakat. Dan ternyata beliau bukan hanya melukis dinding, tapi juga melukis masa depan anak-anak. Musola yang di sini, masjid di sini, kan kita beli air tuh, yang belikan taman ini gitu. Dari satu obrolan santai, akhirnya kami tahu Udanov bukan orang sembarangan. Nah, dari uang taman inilah bisa membantu masyarakat seperti uang sekolahnya, uang ngajinya. Kami malah diajak ke tempat yang bikin merinding, sebuah taman bacaan gratis untuk anak-anak. Taman baca ini kan untuk membaca saja. Jadi apa yang anak itu suka. Sangat jarang kita menemukan hal seperti ini di zaman sekarang. Biayanya 10.000, gratis Pak parkirnya. Cuman yang bayar di dalam itu toilet aja. Karena kita di sini kan beli air. Disinilah Udanov membangun minat baca anak, mengajari melukis, mewarnai, dan berkreasi. Ini karya anak-anak ini. Anak-anak TK, anak SD. Ada koordinatornya, ada dapur lamnya. Misalnya bagian seperti saya kan melukis nih, bagian pengembangan. Semuanya dilakukan secara sukarela dan keikhlasan yang tulus. Jadi sesuatu yang berharga ini kalau dikerjakan dengan hati, itu akan luar biasa. Awal-awal saya buka ini, ya dibilang orang ya kayak orang sinting aja saya. Jadi seluruhnya yang kerjanya masyarakat. Seperti bagian ada kayunya, bagian tukang kayu, tukang taman, tukang batunya. Itu semua masyarakat sini. Beliau bahkan sudah mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan, mulai dari perangkat komputer, buku-buku yang sangat banyak, akses wifi gratis seumur hidup, hingga taman bacaan digital. Semua demi mendukung pendidikan anak-anak di sekitar Bukit Tinggi. Menurut kami, ini benar-benar sangat inspiratif. Kita kan udah kompak nih, kalau misalnya untuk segi harga, supaya sama-sama senang orang balik lagi, ya harga harus standar aja, kayak di pasar. Dari nggak bisa apa-apa kayak gambar domba ini, dari bisa nggak apa-apa dia mewarnai sampai bisa. Kami disambut dengan hangat, diajak berbincang tentang perjalanan kreatifnya hingga sampai di titik ini. Contohnya dari Pekanbaru kan sering ke sini, kadang jam 2 malam udah sampai sini. Jadi daripada kadang nginap di bawah kan, dia nginap di sini aja. Makanya kita insya Allah area campnya kita sediakan, area campingnya. Ada orang tanya itu kalau orang datang itu dapat uang, kamu enggak, bilang istri saya kan, ngapain kerja repot-repot nggak dapat uang. Dia bilangnya gitu, saya bilang aja sama istri, biarlah Allah mengasih jalan itu dari manapun kita nggak pernah tahu. Banyak pelajaran hidup yang kami dapat, bahwa ketika sesuatu dikerjakan dengan ikhlas tanpa semata-mata mengejar uang, hasil baik akan datang dengan sendirinya. Kita kini memang lebih utamakan ke situ pelayanan. Iya. Kalau semuanya pakai uang, nanti orang sebentar aja datang nggak mau lagi. Akhirnya saya dapat jalan nih. Satu-satunya Bukit Tinggi yang dapat jalan untuk pribadi rumah sendiri saya sendiri. Dari pemerintah itu? Iya. Itu kan sudah dicek kan kasih batu alam. Kan dari manapun Allah Iya. kita nggak pernah tahu kan. Karena taman baca saya tuh udah dikunjung 24 negara. Oh iya? Iya. Ini komputer saya satu ini dulu yang rusak. Saya bilang sama istri, mudah-mudahan ada orang bantu ini view satu, bisalah anak-anak belajar lagi. Seminggu siap itu saya dapat telepon, bahasanya dapat pocadi. Saya nggak tahu pocadi ini apa, saya bilang pojok pocadi. Tahu. Satu yang saya minta, 4 yang datang. Saya nggak minta sama orang tuh, saya minta sama Allah. Saya bisa berbagi kerja kayak di atas, saya nggak pernah hitung berapa dikasih. Sambil saya nunggu proyek-proyek saya di luar, borongan melukis. Saya ingin anak-anak ini ada wadahnya tempat dia belajar. Makanya namanya Mutiara Hati saya kasih. Jadi mutiara itu walaupun dia jauh di dalam laut, tapi dicari orang karena dia berharga. Kalau dapat itu yang terjadi di sini. Saya sudah sering nasional nih juara. Sekarang saya sedang masuk Asrawat. Makanya sampai saat ini saya tetap ini pergunakan masyarakat. Apapun boleh datang. Perjalanan ini mungkin singkat, tapi kami pulang membawa banyak hal. Ternyata, Panorama Baru Bukit Tinggi bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tapi juga menyimpan mutiara yang sangat berharga. Pengenalan obat-obatan, sayur-sayuran dulu di sini, menggambar. Tapi tempatnya sederhana kayak gini, Pak. Sebagai tempat untuk belajar tentang keikhlasan, kepedulian, dan arti berbagi. Kalau saya kan Sumando di sini tuh, saya nggak masuk di dalam kampung ngurus, nggak mas. Cuman saya diminta
bantu untuk memperbagus di atas. Jadi ide-ide saya diminta. Kisah ini bisa jadi contoh bagi pengelolaan tempat wisata di daerah lain. Ketika masyarakat dilibatkan, insya Allah wisata akan hidup. Bukan hanya indah untuk dilihat, tapi juga memberi manfaat nyata. Warga ikut merasakan hasilnya, ikut menjaga, ikut melestarikan. Tidak ada pungli, tidak ada yang cuma jadi penonton. Semua tumbuh bersama. Jadi gimana menurut kamu? Silakan tulis di kolom komentar.